warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursania Sambe dengan NIM B02222069 dari kelas keperawatan B angkatan 2022. Di video kali ini saya akan mempraktikkan ankle brachial index test atau ABI dan juga pemeriksaan GDS atau gula darah sewaktu. Langsung saja kita ke videonya. Jadi tindakan yang pertama yaitu ABI test. Jadi ankle brachial index test atau ABI merupakan tes untuk menilai aliran darah ke kaki dan juga untuk mendeteksi adanya penyakit arteri perifer atau PAD. Di mana PAD ini itu merupakan suatu kondisi di mana arteri ini tuh menyempit atau tersumbat sehingga mengurangi aliran darah ke ekstremitas terutama kaki. Jadi ABI ini tuh dihitung dengan membagi tekanan darah sistolik pergelangan kaki dan juga tekanan darah sistolik lengan pasien. Langsung saja kita ke tindakannya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Sus. Ya, perkenalkan saya perawat saya Sambe yang bertugas di shift pagi ini. Sebelumnya boleh saya cek dalam pasien milik Ibu? Boleh. Oke, sebutkan nama Ibu dan tanggal lahir Ibu ya. Konten namanya 37 Januari. Oke, sudah sesuai. Jadi Bu, tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan ankle brachial index test atau biasa dikenal sebagai ABI test. Tujuannya yaitu untuk kita menilai apakah aliran darahnya ibu ke kaki itu lancar atau tersumbat, karena kalau tersumbat itu artinya ada penyakit yang namanya penyakit arteri perifer atau PAD. Tindakan ini akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Oke, sebelum kita memulai tindakannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, kita mulai ke prosedurnya ya Bu. Jadi yang kita siapkan yaitu sphygmomanometer dan juga stetoskop dan juga bisa Doppler seperti itu. Tapi karena tidak ada, kita pakai stetoskop saja. Kemudian kita juga membutuhkan jelly dan spoon juga. Pertama-tama kita cuci tangan 6 langkah. Terus kita memasang handscoon bersih. Anggap saja kita setelah memasang handscoon ya. Kemudian jadi Bu, saya akan mengambil tekanan darah Ibu seperti biasanya dari tangan lengan kanan Ibu, lengan kiri, terus ada juga di bagian kaki ya Bu. Baik Ibu, pertama-tama kita ambil tekanan di lengan kanan Ibu ya. Permisi Bu. Biar pelan-pelan saling penciptaan semua orang sangat tenang. Apa? Sampai semua orang sangat mau itu. Sangat berasal. Intinya asal. Kita kasih jelly. Ini kita bisa tinggal Setelah itu kita kasih. Selanjutnya kita beralih ke lengan kiri Ibu ya. Selanjutnya kita ambil tekanan di sana lengan kiri. Selanjutnya kita akan ambil tekanan di kaki Ibu, tepatnya di posterior tibial dan juga dorsalis. Bagus ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan mengambil tekanan sistolik di bagian kaki Ibu ya. Permisi Bu. Kita pertama-tama itu di posterior tibial. Di sini.
Oke, kita sudah dapat tekanannya. Kemudian kita beralih ke untuk mengambil tekanan di dorsalis pedis. Oke, selanjutnya kita periksa tekanan di kaki kiri, terutama kita posterior tibial dulu. Kemudian kita ke dorsalis pedis. Jadi prosedur ABI tesnya sudah selesai kita lakukan. Jadi saya mendapatkan hasil yaitu overall AB atau lower AB atau hasil rendahnya yaitu hasil rendah dari ABI tesnya yaitu 0,75 ya Bu. Saya izin untuk bereskan alat dulu. Setelah kita melakukan tindakannya, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau Ibu butuh sesuatu ataukah Ibu ada keluhan, silahkan tekan tombol yang ada di dekat branker atau tempat tidur Ibu, atau Ibu juga bisa menginstruksikan kepada keluarga Ibu untuk memeriksa di ruang perawat. Oke, kalau gitu saya permisi ya Bu. Mari Bu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan GDS atau gula darah sewaktu, di mana GDS ini merupakan tes yang mengukur kadar glukosa atau gula dalam darah pada saat tertentu tanpa memperhatikan kapan terakhir kali pasien ini makan. Terus, tes ini itu juga digunakan untuk mengevaluasi kadar gula darah dengan cepat dan juga sering digunakan untuk kondisi atau situasi darurat atau ketika perlu untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah sesegera mungkin. Normal dari kadar gula darah yaitu berkisar 70 sampai 140 mg per desiliter atau 3,9 hingga 7,8 milimol per liter, tergantung dengan waktu dan juga komposisi waktu makan terakhir. Langsung saja kita ke tindakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Nursania SLB yang bertugas di shift sore ini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Falika Damayanti. Oke, jadi Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan GDS atau gula darah sewaktu. Tujuannya yaitu untuk membantu mendiagnosa apakah Ibu ada penyakit DM-nya atau hiperglikemia atau penyakit lainnya. Kemudian untuk juga kalau misal orang diabetes, kita bisa membantu untuk mengontrol diabetes tersebut. Untuk pemeriksaannya itu akan memakan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum kita memulai tindakannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke tindakannya, Bu. Jadi pertama-tama yang kita lakukan yaitu cuci tangan 6 langkah. Terus kita pasang handscoon. Setelah itu kita siapkan alat glukosameter dan juga chip yang telah terpasang. Kemudian kita pasang lancet di penahan jarum. Setelah itu kita pasang chip di bagian glukosa. Kemudian kita ambil, permisi ya Bu. Kita ambil alkohol swab. Permisi ya Bu.
Jadi glukosa darah ibu itu 88, itu normal ya Bu? Oke. Baik Ibu. Jadi pemeriksaan GDS-nya telah selesai dan hasilnya gula darah ibu normal. Apakah ada yang ibu tanyakan? Oke, kalau begitu saya bereskan alat dan lepas handscoon dan juga cuci tangan dalam langkah. Sekian dan terima kasih ya Bu. Mari Bu. Tadi video yang berisi tentang ankle brachial index test dan juga pemeriksaan GDS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.